Ya, hal-hal seperti itu. Yang ketiga, syar'iyah. Syariat. Oh, hukum lainnya di sini misalkan apa ya? Hukum di sini ada hukum, saya katakan panas matahari terik di siang hari, matahari panas di siang hari. Hukum pada matahari kalau di siang hari itu panas, tapi itu nggak dibahas di fikih. Kenapa? Karena ketetapan Allah itu nggak ada hubungan dengan perbuatan mukal. Nggak ada hubungan, memang ada hubungan. Memang ada perbuatan kita panas matahari, nggak panas matahari, nggak ada urusan sama kita. Maka tidak menjadi masalah 1 tambah 1 sama dengan 2, fikih atau bukan? Kenapa bukan fikih? 1 tambah 1 sama dengan 2, kenapa bukan bab fikih? Kenapa? 1 tambah 1 sama dengan 2, fikih atau bukan itu? Ilmu fikih atau bukan itu? Kenapa? Karena itu Ustaz adanya di ilmu matematika, ya anak kecil juga bisa jawab kalau begitu. Kenapa? Nggak ada hukum. Ada hukumnya. 2 itu kan jadi hukum. Coba kalau 1 sama dengan 11, hukumnya salah. Betul nggak? 1 sama dengan 2 itu hukumnya benar. Fikih bukan itu, ilmu fikih bukan itu. Hah? Ditanya fikih itu bukan, malah jawabannya jadi bingung. Bukan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi fikih bukan itu. Fadli. Karena yang menetapkan dari ilmu karena tidak berhubungan dengan orang yang kalah. Bukan karena tidak berkaitan dengan perbuatan. Bukan, itu bukan ketetapan Allah. Memang Allah mengatakan, Allah berfirman 1 tambah 1 sama dengan 2. Allah bilang begitu. Nggak ada, mana? Kan khitabullah tadi, ketetapan Allah. Iya kan? Ketetapan Allah. Artinya ketetapan Allah yang berhubungan langsung Allah tetapkan. Tapi yang diberi pada makhluk ini, panas matahari, itu ketetapan Allah yang nggak berhubungan dengan perbuatan kita. Bisa paham? Paham nggak? Paham nggak? Nggak paham juga? Kalau dikatakan 1 tambah 1 sama 2, matahari menjadi panas di siang hari, itu nggak disebut dalam ilmu fikih, nggak dimasukkan ilmu fikih. Kenapa? Hukum itu bukan ketetapan yang langsung Allah berikan yang berhubungan dengan perbuatan hamba. Terus kalau saya katakan 1 tambah 1 sama dengan 12, saya masuk neraka? Masuk neraka nggak? Nggak. Berhubungan nggak dengan perbuatan kita? Ketetapan Allah yang menjadi tuntutan nggak untuk kita? Kan tadi ada tuntutan, pilihan, kondisional. Menjadi tuntutan nggak buat kita? Bukan, berarti dia bukan bagian unsur dalam fikih. Pertama, dia tidak ada ketentuan langsung berhubungan dengan perbuatan hamba, dan dia tidak ada tuntutan, juga tidak ada pilihan, juga ada kondisional. Apa urusannya? Nggak ada hubungan apapun. Masa bodoh? Cuma masalahnya kalau ada salah hitung, kalau bikin pesawat dia jatuh. Kan begitu? Nggak akan mungkin pesawatnya bisa terbang. Kan begitu hasilnya. Makanya kenapa di dalam hukum bab ilmu umum tidak disebut wajib, tidak disebut sunnah, tidak disebut haram, disebut dengan mahmud madmum, terpuji dan tercela. Nah, paham kan? Saya istilahkan waktu itu kedokteran dengan perdu kedokteran terpuji. Dah, dapat pahala nggak? Dapat kalau dia niatkan ilmu itu dipakai untuk bantu orang. Tapi belajar ilmu itu sendiri mubah hukumnya. Tapi ketika Anda belajar ilmu fikih, dari belajar yang begini saja langsung dapat pahala. Belum bisa dipakai, sudah langsung dapat pahala. Itu bedanya. Sedangkan ilmu yang tadi, ketika dipakai untuk kemaslahatan orang banyak, kalian ini belajar teknik industri, pakai kemaslahatan orang banyak, atau waktu belajar langsung niatkan supaya ilmu ini dipakai, itu baru langsung dapat. Paham? Kenapa? Karena ruang teknik industri bisa saja, misalkan saya belajar ilmu ini biasa bikin perusahaan, kemudian tuh ngibul orang kan gitu. Tapi nggak mungkin pakai ilmu fikih ngibul orang tuh nggak mungkin. Ada ruang. Karena bicaranya halal haram, ini halal. Tapi kan teknik industri bisa pakai untuk ngibulin orang. Mana dalilnya? Profesor doktor ekonomi kursi.
Ya kan? Buat masalah perbankan ribawi. Menangani krisis moneter dengan sistem transaksional. Itu kan semuanya haram, neoliberal. Kan ini haram semua itu. Ya kan? Tapi itu ada teorinya, dipelajari oleh mereka. Jadi bisa melahirkan dosa. Ilmu perdukunan lahir dosa dari awal, tapi nggak mungkin ada dosa dalam ilmu fikih. Karena jelas halal haramnya. Kecuali Anda kemudian tidak mengamalkan ilmu tersebut. Di situ halal haramnya. Pada proses pengamalan. Paham? Paham di sini? Jadi matahari panas itu bukan ketetapan Allah yang berhubungan dengan kita. Matahari nggak mau keluar, dosa nggak kita? Nggak ada urusan. Terserah matahari mau keluar nggak keluar. Urusan kita. Ada wilayah itu yang sebulan nggak kelihatan matahari. Masa penduduknya jadi sebulan banyak dosa? Gara-gara matahari nggak bercahaya di siang hari. Tapi ada di dunia ini bagian bumi yang nggak pernah hilang matahari karena nggak ada malam. Kayak di wilayah Norwegia kalau saya nggak salah itu. Karena dia selalu kena matahari, nggak pernah padam mataharinya. Ada terus, nggak pernah tenggelam. Dia nggak pernah ada malam, malam siang terus. Terus pahalanya banyak terus. Kan nggak juga. Makanya tidak ada tuntutan, nggak ada pilihan, nggak ada kondisio, bebas saja. Tapi kalau Anda nggak sholat, boleh sekali-sekali nggak sholat. Seperti matahari yang sekali-sekali nggak keluar, boleh. Nah, berarti hukum matahari panas di siang hari 1 + 1 = 2 bukan ilmu fikih. Sudah paham? Sudah paham, ngerti? Dia bukan ketetapan Allah berhubungan dengan perbuatan hamba, tidak ada tuntutan di situ, tidak ada pilihan di situ, juga tidak ada kondisional yang berhubungan dengan kita, sehingga tidak ada hukumnya. Hukum dia keluar itu untuk dirinya sendiri, nggak ada berhubungan dengan kita. Sedangkan hukum yang dimaksud fikih, hukum yang berhubungan dengan kita karena ada perbuatan kita di situ. Betul? Paham? Paham? Clear. Sekarang asyariyah. Tadi kita bicara hukum. Sudah jelas tadi hukum ya, ketetapan Allah. Apa yang dimaksud dengan syar'iyah? Syar'iyah itu kullu ma syara' Allah li ibadihi minal ahkam. Setiap yang ditentukan oleh Allah untuk hamba-hambanya daripada hukum-hukum, itu disebut syariat. Bahasa lain begini, hukum itu sudah ada ketetapannya tapi belum menyentuh kita, walaupun bersentuhan dengan kita, tapi tidak ada prakteknya kalau belum ada pensyariatan. Rasulullah pada saat umur 25 tahun itu belum ada ketentuan untuk sholat 5 waktu. Kenapa? Hukumnya sudah ada di sisi Allah tapi belum ada pensyariatan, artinya belum diturunkan kepada hamba-hambanya oleh Allah. Paham? Kapan pensyariatannya itu ada? Ketika Isra dan Mi'raj, baru hukum ini disyariatkan. Paham? Ketentuan Allah tadi yang berhubungan dengan perbuatan hamba dan tuntutan baru ditentukan dalam bentuk perintah secara langsung karena sudah ada wahyunya. Makanya setiap disebut begini, setiap perbuatan di dalam agama, ketentuan dalam agama itu harus ada pensyariatan. Dalam bab ini syariat masuk ke semua hal. Di akidah ada syariat, di fikih ada syariat. Maka dalam hal ini kita katakan gak boleh orang hidup tanpa syariat. Kenapa? Karena syariat ketetapan yang Allah turunkan kepada hamba-hambanya daripada hukum-hukum. Meninggalkan syariat atau menjadikan syariat apa adanya itu sama dengan meninggalkan sebagian atau seluruhnya hukum Allah. Paham? Jadi hukum syariat artinya hukum yang ditetapkan oleh Allah tadi disyariatkan, artinya diturunkan sebagai wahyu yang kemudian oleh Rasulullah SAW disampaikan kepada para umatnya agar dilaksanakan. Kalau hukum ini tidak ada syariatnya, masih hukum, maka hukum ini baru saja berkenaan tapi belum ada pelaksanaan. Kenapa? Belum diwahyu. Makanya setiap dikatakan syariat artinya sudah diwahyukan. Nabi sudah menyampaikan, itu namanya syariat. Baik berhubungan dengan akidah maupun dengan di sini keluarlah hukum yang lain.
hukum pidana yang dibuat manusia, karena itu tidak wahyu. Kitab KUHP itu bukan syariat. Kenapa? Karena kitab KUHP tidak ada nabinya dan tidak pernah diturunkan. Nggak ada Lailatul Qadarnya itu. Tapi kitab Al-Quran ada Lailatul Qadarnya, karena diturunkan malam Lailatul Qadar kan? Nah itu bedanya. Makanya ketika disebut hukum syariat, keluarlah hukum-hukum KUHP, hukum-hukum pidana positif yang di Indonesia misalkan, atau di tempat-tempat lain yang dibuat. Termasuk keluar hukum-hukum dalam kita berorganisasi. Kita di amanah ada organisasinya, ada ketetapan begini, peraturannya, ketetapan begini, itu disebut hukum bagi amanah. Tetapi hukum itu bukan disebut, atau peraturan itu tidak disebut dengan hukum syariat. Kenapa? Karena tidak diwahyukan. Jadi syariat artinya diwahyukan oleh Allah Ta'ala hukum-hukum tadi yang kita bahas tadi kepada hamba-hambanya melalui Rasulullah. Karena Rasulullah dapat wahyu. Jadi ketika disebut hukum syariat, hukum-hukum yang berhubungan dengan perbuatan orang yang mukallaf, baik itu bersifat tuntutan, baik itu bersifat pilihan ataupun kondisional, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya hukum-hukum tadi melalui Rasulullah. Itu hukum syariat. Paham? Jadi kalau disebut hukum bukan syariat, berarti tidak ada pewahyuan, nggak ada kitab sucinya. Hah? Sekarang saya tanya, seseorang yang bernama Muhammad itu berselawat kepada Rasulullah setiap harinya 50 kali. Saya tanya, itu syariat bukan? Hukum syariat bukan? Saya ulangi, Muhammad berselawat kepada Rasulullah SAW sehari 50 kali. Pertanyaannya, itu hukum syariat bukan? Dari mana kita tahu itu hukum syariat? Karena berselawat kepada Rasulullah ditetapkan oleh Al-Quran, ditetapkan oleh hadisnya. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu. Karena itu ayatnya, sallu alaihi wasallimu, berselawatlah kepadanya dan berselamatlah, mengucapkan selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada ayat Al-Qur'annya. Hadis Nabi juga begitu, ketika para sahabat, ada seorang sahabat bertanya, Rasulullah, kaifa nusalli alaik, bagaimana saya berselawat kepadamu? Rasulullah mengajarkan selawat Ibrahim, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya kan? Ada persyaratan. Tapi dia 50 kali ini kan nggak ada hadisnya, Ustaz. Ya kan? Bukan 50-nya yang menjadi syariat, tetapi selawat. Nah 50, dia sanggupnya 50. Kalau dia sanggup 1000, selawatlah 1000. Gitu maksudnya. Paham? Tetapi memang para ulama melihat nanti ada angka-angka khusus di dalam Islam. Seperti misalkan kita rukuk atau sujud membaca tasbihnya 3 kali misalnya. Ada kan angka-angka itu. Nah angka-angka itu baik yang langsung didapat oleh Nabi atau mungkin dalam bentuk qiyas dan lain sebagainya yang kemudian jadi ketetapan. Tetapi hakikatnya yang jadi pertimbangan tadi bukan 50-nya. Ashraf bingung karena tadi penetapannya bukan di selawatnya 50-nya. Betul? Dia fokusnya di angka 50, bukan di selawatnya. Tapi kalau fokusnya di selawat, dia tidak susah untuk menjawab syari. Kenapa Ustaz tadi pakai 50? Supaya membingungkan sedikit. Kalau saya bilang Muhammad berselawat kepada Rasulullah SAW, gampang kita jawab. Jelas syariatnya. Maka saya tambahkan angka 50-nya. Untuk apa tambah 50? Untuk ajak kalian berpikir, di mana alasan syariatnya? Paham? Jadi berselawat kepada Nabi, hukumnya syariat apa bukan? Syariat. Si Muhammad pergi ke Bogor membeli ikan, syariat bukan? Kenapa bukan? Karena dia bukan tutupan hukum yang diwahyukan oleh Allah. Dia mau beli ikan, dia mau beli tempe, dia mau beli ikan asin, terserah dia. Nggak ada urusan nama tuntutan segala macam. Kenapa? Tuntutan ada pahala, ada dosa. Pilihan ada pahala, nggak ada dosa. Nah kalau beli tempe, yang beli kacang, mau pilih pun nggak dapat. Saya mau beli ikan, nggak dapat pahala. Mau beli tempe pun nggak dapat dosa. Jadi bukan tuntutan dan pilihan yang dimaksud di dalam ilmu fikih. Jadi jangan terpaku dengan kata tuntutan. Karena kata tuntutan secara bahasa setiap menuntut disebut tuntutan.
Bukan. Tuntutan dalam ilmu fikih, kalau tidak dikerjakan dapat pahala, dapat dosa, dikerjakan dapat pahala. Kalau dalam hal yang dilarang, tuntutannya wajib ditinggalkan. Kalau dilakukan dapat dosa, ditinggalkan dapat pahala. Itu tuntutan dalam. Kalau dalam ilmu kehidupan sehari-hari nggak ada apa-apa. Paham? Makanya disebut hukum syariat. Kesimpulannya, ilmu fikih, ilmu hukum syariat. Jadi setiap yang ada hukum bukan syariat nggak dibahas di dalam ilmu fikih. Paham? Tidak dibahas dalam ilmu fikih. Nah sekarang saya balik lagi tanya, matahari panas 1 tambah 1 sama dengan 2, itu dibahas nggak dalam ilmu fikih? Nah, menjadi makin jelas kan? Kita tersebut ilmu fikih, ilmu hukum syariat. Ustadz, kalau ilmu hukum syariat kan masalah kita menyembah Allah satu-satunya Tuhan kan juga hukum syariat. Makanya kemudian masuk pada bab selanjutnya. Ayo. Nah. Apa bab selanjutnya? Bersihlah. Biar yang lain lihat ikhlas gitu. Al-amaliyah. Apa itu al-amaliyah? Al-amaliyah al-af'al. Perbuatan-perbuatan al-muta'alliqah. Bil amalil qalbi. Kan niyah wa au ghairil qalbi kal qira'ah fi shalah. Itu disebut amaliyah. Apa itu amaliyah? Al-af'al, perbuatan. Al-muta'alliqah, yang berhubungan. Bil amalil qalbi, dengan perbuatan hati. Kan niyah seperti ini, niat. Ingat, dalam fikih perbuatan hati hanya ini saja. Hanya urusan niat saja. Selain niat, bukan bab fikih. Babnya bab akidah. Jadi perbuatan hati hanya terbatas pada Makanya kalau kita sholat niat dibahas fikih. Tapi yang lainnya, percaya kepada Allah, bagaimana cara meyakini Allah, bagaimana ikhlas kepada Allah, bagaimana kita bertawakal kepada Allah, bab hati semua itu tidak dibahas dalam ilmu fikih. Yang dibahas saya fikih bil amalil qalbi itu niat saja. Au ghairil qalbi, atau selain hati. Contohnya apa? Kal qira'ah fi shalah, seperti bacaan di dalam salat. Gerakan mulut atau gerakan tangan kita ketika sholat, ya, atau apa lagi? Atau puasa kita yang menahan diri dari makan dan minum, nggak ada satupun yang melewati kerongkongan. Perbuatan-perbuatan itu semuanya dibahas dalam ilmu fikih. Jadi perbuatan yang dimaksud di sini dua, satu perbuatan fisik, yang kedua perbuatan hati yang hanya terfokus pada niat saja. Itu saja. Nah selain itu bukan fikih. Keluarlah masalah akidah. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul itu gak dibahas dalam fikih. Karena itu dibahas dalam ilmu akidah. Karena dia bukan perbuatan hati niat, tapi perbuatan hati berdasarkan i'tiqad. Nah, perbuatan hati yang berhubungan dengan i'tiqad bukan niat, itu dibahas dalam akidah. Tapi kalau perbuatan hati berhubungan dengan niat, itu dibahas dalam ilmu fikih. Clear sampai di sini? Clear sampai di sini? Jelas. Itu disebut amali. Jadi dari sini jelas, ilmu hukum-hukum syariat, ketetapan Allah yang diturunkan, yang disyariatkan, yang berhubungan, yang bersifat perbuatan, baik perbuatan fisik maupun perbuatan hati berupa niat. Clear sampai di sini? Paham? Coba dihilangkan lagi. Yang selanjutnya, yang kelima, ada 6 seluruhnya.
Ustaz nggak capek belajar kayak begini? Ini yang paling nikmat bagi saya belajar. Jelasinnya capek. Kenapa? Banyak sekali harus dijelasin. Nah, tapi insya Allah dapat baroh. Yang ngajar dapat, yang dengar juga dapat insya Allah. Al-muktasab artinya diperoleh. Apa diperoleh di sini? Al-mustambat. Wal ijtihad. Al-muktasab diperoleh artinya al-mustambat, disimpulkan bin nazar dengan teori, wal ijtihad dan ijtihad. Apa itu nazar, apa itu ijtihad? Nazar itu teori, itu kaedah-kaedah di dalam fikih yang sudah disusun, yang sudah dipahami berdasarkan dalil-dalil. Contoh begini. Ada pertanyaan, daging babi bisa nggak dimakan? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Berjawab fikih nih. Kalau cuma bisa bukan ilmu. Kayak tadi apa ini hukumnya? Haram, bukan ilmu. Udah nyampe bab kelima masih balik bab 1 aja belum terpenuhi. Bisa apa pernah? Pernah. Oh, kan bisa pernah. Ya mu'alaf kan? Mu'alaf kan pernah. Bin nazar itu artinya dia sudah ada kumpulan teori, kaedah-kaedah yang tersusun rapi sehingga membenarkan. Makanya ada kalimat di dalam kaedah fikih itu, ad-daruratu tubihul muhadzarat. Dalam kondisi darurat maka yang tak boleh menjadi boleh. Mana kaedah dasarnya? Ada dalam surah Al-Baqarah juz kedua. Innama harrama alaikumul maitata. Sesungguhnya Allah mengharamkan kepada kalian maitah, bangkai, waddama, darah, walahmal khizir, daging babi. Diharamkan kan? Tapi nanti ada masalah di ayat itu. Ketika kondisi darurat, wa ma uhilla li ghairah, itu diharamkan. Apalagi ayatnya? Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wa ma uhilla li ghairillahi famanitturra. Barang siapa yang dalam kondisi mudarat. Maka darurat tadi, mudarat darurat. Famanitturra ghaira baghin wala adid, dengan sebab dia makannya bukan karena suka dan juga tidak berlebih-lebihan, fala itsma alaihi, maka tidak ada dosa bagi dia. Kaedahnya ada, dalilnya juga ada. Itu nazar. Ijtihad di mana? Karena nanti ada hukum yang ijtihad. Contoh, kita menikah dengan seorang perempuan, ibunya haramkah dinikahi? Ibu istri kita haram. Bagaimana dengan bibinya, adik ibunya, adik ibu istri kita? Saya ulangi ini sedikit. Kita nikah sama perempuan, itu istri kita kan? Istri kita ini kan punya emak, ya kan? Ketika kita nikah sama istri kita, haram nggak emaknya kita nikahi? Nah, haram. Bagaimana dengan adik emaknya istri kita? Emak dia itu kan punya adik, haram nggak? Hah? Nggak. Kenapa haram? Jangan soalnya, jangan ditanya lagi, saya tanya akan balikin lagi. Soalnya kan ditanya lagi, saya jawabnya, jangan soalnya, jawabnya, jangan soalnya. Oh ya, enggak itu. Kan orang tua itu kan ada 3, ada orang tua asli, mertua sama apa sih, guru ngaji. Kalau istri berarti kan mertua gitu. Terus kan kalau menikahin bibi kan nggak boleh. Berarti kalau nikahin bibi dari istri itu nggak boleh. Nggak boleh. Arifin, boleh. Kenapa? Ada garis keturunan langsung, so. Dengan siapa? Ya, kita ke si ade dari ibu kita. Ke kita. Saya ulangi lagi, biar garisnya jelas. Kita nikahi perempuan, Ya. itu istri kita. Istri kita punya ibu. Ibu istri kita ini punya adik kandung. Kan bibi istri nih. Kalau ibu istri nggak boleh kita nikahi, bagaimana dengan bibi istri, adik dari ibu istri? Boleh nggak? Teman-teman, itu nggak ada ayat, nggak ada hadis itu. Cari sampai mati ayat yang nggak ada, hadis nggak ada.
Maka para ulama berijtihad. Ya kan? Kalau babi tadi nggak ada dalilnya enak. Nggak ada dalilnya. Ijtihad. Bagaimana cara memutuskan hukum terkait dengan masalah tadi? Pertanyaannya, bibi itu dihubungkan dengan kita, bukan bibi istri, ini bibi kita. Bibi kita itu pada makam ibu atau bukan? Bibi kita. Maka jika bibi kita pada makam ibu untuk kita, maka pasti bibi istri juga makam ibu untuk istri kita. Kalau kita nikahi istri gak bisa menikahi ibunya, maka bibi kandungnya juga gak boleh kita nikahi. Paham? Gak ada ayat, gak ada dalil. Itulah yang disebut dengan ijtihad. Tapi yang melakukan ijtihad disebut mujtahid. Mujtahid punya banyak syarat untuk bisa berijtihad. Syarat yang pertama, hafal Quran 30 juz. Bukan 25, bukan 35. Kenapa? Kenapa? Syarat pertama ukur. Udah, nggak usah syarat kedua lagi. Udah cukup lagi itu aja. Nah, udah habis. Syarat pertama aja lu nggak masuk. Ilmu hadisnya harus paham. Ilmu usul fikihnya harus ngerti. Bahasa Arabnya harus bisa. Nahwu, saraf, balaghah harus bisa. Baru dia bisa menetapkan hukum. Nggak bisa ilmu itu tiba-tiba menetapkan hukum. Ambil kepalanya jewer, telinganya. Kalau bisa sampai patah. Kenapa? Bukan mujtahid, nggak masuk hukum ijtihad. Paham? Saya boleh nggak ijtihad? Nggak usah malu-malu, sebut aja. Kalau nggak saya tanya, saya boleh nggak ijtihad? Nggak boleh. Takut betul. Nggak boh? Kenapa? Bukan mujtahid. Kenapa? Bukan mujtahid. Ustaz kan belajar bahasa Arab. Ustaz kan belajar ini. Betul. Tapi ilmu bahasa Arab saya bukan seperti ilmu para ulama. Ilmu fikih saya bukan ilmu seperti para ulama. Ilmu hadis saya bukan seperti ilmu-ilmu para ahli hadis. Jadi belum pantas saya berijtihad. Makanya setiap saya mengatakan hukum, saya kasih rujukan. Kan sering saya katakan, ini begini, ini rujukannya seperti ini penjelasan. Saya katakan tadi apa? Saya ambil dari kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh karangan Syekh Wahbah Az-Zuhai, supaya teman-teman tahu ini bukan punya Amna Yusra, tapi ini punya Syekh Wahbah Az-Zuhai rahimahullah. Semoga Allah lapangkan kubur beliau, wa nafa'ana bi ulumih, lalu Allah manfaatkan, beri manfaat kepada kita dengan ilmunya beliau. Insyaallah pahalanya nyampe ke beliau malam ini. Apa yang kita pelajari. Yang belajar ada porsinya, yang mengajar ada porsinya, beliau pun ada porsinya. Apa yang Allah berikan kepada beliau tidak mengurangi apa yang kita dapatkan. Insyaallah. Clear sampai di sini? Maka dari sini nazar kita mengerti, ijtihad kita mengerti. Jadi yang dimaksud diperoleh di sini bukan karena baca ayat, baca terjemahan, bikin kesimpulan. Belum sampai hukumnya kepada nazar dengan ijtihad, maka tidak disebut muktasab, karena muktasab haruslah mustambat bin nazar wal ijtihad, harus diperoleh kesimpulannya dengan teori dan ijtihad. Clear? Jadi boleh saya baca satu hadis lalu saya ambil kesimpulan hukum, boleh? Kesimpulan hukum, boleh? Boleh. Makanya para ulama ketika melihat satu masalah, semua hadis dikumpulkan. Berapa ada hadis? 20-nya dikumpulkan. Kita jangankan 20 hadis, satu hadis saja tak habis kita hafal. Innamal a'malu binniyat, padahal itu belum habis hadis itu. Kita baru segitu aja hafal. Kalau udah ngambil hukum, coba sambung apa lagi istilahnya. Nah, kan nggak tahu. Bukan mujtahid. Itu aja baru segitu hadisnya. Padahal itu masih ada lagi. Wa inna malikum li'imma nawa dan seterusnya ya kan? Nah, faman kana hijratuhu. Oh, ada lagi Ustaz. Masih panjang. Bukan innamal a'malu binniyat. Sudah selesai. Karena kita tahunya kan itu, satu innamal a'malu binniyat, yang kedua al-yadul ulia khairu minal yadis sufla. Ya kan? Itu yang kita hafal itu dari kecil. Apalagi? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Itu aja dia apa? Mas 3 tahun cuma hadis itu khairukum aja. Sudah clear sampai di situ? Clear? Oke, dihapus lagi. Yang terakhir, yang keenam, min adillatihat tafsiliyah. Dalil-dalil yang terperinci.
atau daripada dalil terperinci. Kata daripada di sini artinya didasarkan, ya, didasarkan kepada dalil-dalil terperinci. Yang dimaksud dengan adillatiha tafsiliyah, min adillatiha tafsiliyah mimma jaa fil Qur'ani, mimma jaa yang ada fil Qur'an di dalam Al-Qur'an, wal hadis dalam hadis, wal ijma' wal qiyas. Nah, inilah dimaksud dengan adil-adil yang terperinci. Jadi kadang-kadang orang kan baca ayat Al-Qur'an sudah tetapkan hukum, belum boleh. Karena hadisnya bisa saja juga ada tentang hal itu. Harus lihat juga hadisnya. Ayat Al-Qur'annya dilihat, hadisnya dilihat, ijma' para ulama bagaimana dari sejak masa sahabat sampai sekarang. Apakah kiasnya dapat di situ atau tidak? Jadi dilihat dulu nih 4 faktor, baru boleh kemudian ditetapkan tetapkan kesimpulan hukum dari dalil tersebut. Inilah dasar dalil-dalil terperinci tadi itu. Ada 4. Ya. Ada Quran, ada hadis, ada ijma', ada qiyas. Clear sampai di sini? Clear? Maka kita ambil kesimpulan. Ilmu fikih batasannya secara definisi suatu ilmu pengetahuan yang dimiliki secara mutlak. Artinya ilmu tersebut sudah memiliki teori-teori yang lengkap yang mencakupi keyakinan dan asumsi di dalamnya sesuai dengan kaedah-kaedah yang ada, yang berhubungan dengan hukum-hukum yang menjadi ketetapan Allah kepada hambanya, yang berhubungan dengan perbuatan, baik itu bersifat tuntutan karena ada dosa dan pahala, atau pilihan karena ada dosa saja tidak ada pahala saja tidak ada dosa, atau hukum tersebut bergerak berdasarkan kondisi dan situasi yang dialami hamba, yang itu diwahyukan oleh Allah melalui Rasulnya kepada umat-umatnya, yang berhubungan hanya dengan 2 hal, perbuatan fisik dan perbuatan hati yang berupa niat saja. Kemudian ilmu tersebut, hukum-hukum tersebut diperoleh daripada Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Itulah ilmu fikih. Jadi saya ketika menerjemahkan tadi sama penjelasan-penjelasannya semua itu. Makanya nggak panjang, padahal ini cuma 6 baris. Kenapa panjang? Semuanya saya masukkan unsur tadi yang kita bahas di bawahnya. Nah, itulah yang disebut dengan batasan ilmu fikih. Jadi kalau disebut ilmu fikih ilmu, iya, maka keluar semua pengetahuan yang belum nyampe ilmu. Kalau saya katakan tadi, apa hukum makan babi? Haram. Ya kan? Dari mana kita tahu haram? Karena ada dalilnya yang mengatakan tidak haram, ada perbuatan Rasulullah, ada perkataan Rasulullah yang melarang hal tersebut, disepakati oleh para ulama, dikiaskan juga kepada barang-barang haram lainnya yang tidak boleh dikonsumsi, maka lahirlah dia menjadi sebuah ilmu. Siapa? Itu batasannya. Jadi kalau memahami ilmu fikih, pahami 6 hal. Ilmu, hukum, syariat, perbuatan diperoleh dalil-dalil terperinci. Maka ketika 6 hal ini kita pahami, itulah ilmu fikih. Kalian pergi kemana aja? Mau pergi ke Suriah, ini definisinya. Mau pergi ke Baghdad, ini juga. Kecuali pergi planet Mars, saya nggak tahu. Nggak ada, entah ada orang mazhab Syafi'i di sana, Allah Allah. Kalau ada ini juga. Kalau ada pun ini juga. Coba dihapus dulu. Kecuali yang bagian ini aja. Yang lainnya hapus semuanya. Kecuali batasan definisi itu jangan. Yang lain hapus semua seberes-beresnya. Sudah jam 12:15. Masih ada waktu. Tadi kalau nggak 12:30, jam 1. Karena ini lama betul nih. Sudah. Dalam hal ini batasannya sudah kita ketemukan. Sudah. Bab 2 sudah. Kita masuk bab yang ketiga. Bab yang ketiga, objek ilmu, atau biasanya disebut dengan pokok pembahasan. Disebut dengan pokok pembahasan. Apa pokok pembahasan dalam ilmu fikih? Apa? Tadi kita sudah mempelajari bahwa ilmu fikih hukum yang berkaitan dengan perbuatan orang maka objek pembahasannya adalah af'alul mukallafin. Af'al lul mukallafin.
perbuatan-perbuatan orang yang mukallaf. Itu objek pembahasannya. Maka tidak dilihat orangnya. Ada maling, bukan orangnya, tapi perbuatan malingnya itu yang dihukum. Jadi ilmu fikih tidak menghukum orangnya, tapi menghukum perbuatan. Yang kemudian karena dihukum perbuatan, maka orang yang memiliki perbuatan itu menjadi dapat akibat dari hukum tersebut. Maling, kan perbuatannya maling menyuri orang. Karena perbuatan itu melekat dengan dia, dia kemudian dikurung. Bukan karena dianya dikurung, tapi karena perbuatan maling yang melekat dengan dia. Jadi ketika ada orang ditangkap, dihukum mati, katakanlah namanya Muhammad, dihukum mati. Ada seorang nama Muhammad dihukum mati. Bukan karena dia nama Muhammad dihukum mati, tapi karena dia membunuh orang, makanya dihukum mati. Paham? Itulah yang dibahas. Contoh misalkan begini. Ada orang, teman-teman kan kalau misalkan bulan Ramadan, terutama sebelum akhir Ramadan itu, kalau masuk dari PIM, Pondok Indah Mall, masuk ke dalam komplek komplek Pondok Indah. Kira-kira kalau 10 Ramadan terakhir itu banyak orang yang tukar uang itu, uang recehan samping jalan itu, ya kan? Kita kasih 1 juta uang 100.000, dia kasih kita balik 950.000, tapi uang pecahan 2.000 150.000 dia kasih. Pertanyaannya, halal apa haram? Itu kan perbuatan kan? Jadi yang dihukumnya bukan karena jual di Pondok Indah, bukan karena jualnya di Depok, bukan karena yang jualnya orang Sunda, orang Jawa, orang Betawi, bukan. Tapi perbuatan itu halal apa haram itu bisa dipahami. Jadi yang dibahas itu adalah af'alul mukallafin, perbuatan hamba. Makanya perbuatan dalam ilmu fikih jadi dalam 2 bagian. Satu perbuatan fisik, yang kedua perbuatan hati yang hanya terfokus kepada niat. Itu saja. Itulah yang jadi objek pembahasan dalam ilmu fikih. Clear? Sudah selesai. Bab ketiga. Yang keempat, samarah, buah. Buah itu artinya faedah. Faedah. Sudah. Apa faedah ilmu fikih? Ingat, ketentuan yang Allah turunkan, tadi saya katakan waktu di definisi, ketentuan yang ditetapkan oleh Allah itu kan mengandung dosa dan mengandung pahala. Dosa itu akibatnya ke neraka, pahala itu akibatnya ke surga. Kalau disuruh milih, semua orang pengen ke surga, nggak ada yang pengen ke neraka. Walaupun dalam perbuatan semuanya orang milih neraka. Tapi kalau ditanya, semua meyakini pengen ke surga. Pertanyaannya, bagaimana kemudian kita bisa mencapai surga dan supaya kita tidak masuk ke neraka? Kan begitu? Maka untuk supaya bisa mencapai surga dan tidak sampai ke neraka, syaratnya cuma satu, melaksanakan perintah Allah dan jauhi larangan. Maka ilmu fikih faedahnya untuk supaya kita tahu bagaimana caranya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu faedahnya. Tahu caranya. Tahu caranya, bagaimana caranya kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Paham? Itu faedahnya tuh. Contoh begini, setan itu kalau menggoda manusia, itu nggak mesti harus dengan cara tinggalkan sholat. Enggak. Kadang-kadang dia menggoda manusia dengan cara disuruh sholat. Bagaimana caranya suruh sholat? Disuruh ria. Sholat aja, tapi disuruh ria. Oh, bagus banget suaranya, rasanya di tempat ini cuma suara saya yang paling bagus. Akhirnya habis sholat, bagus-bagusin kan? Karena merasa dirinya. Timbul ria dalam hatinya. Setan itu, kerjaan setan itu. Jadi setan bukan hanya nyuruh orang meninggalkan sholat, tapi nyuruh sholat. Begitu juga dalam hukum yang lain. Setan bukan hanya nyuruh kita ninggalin Allah, tapi disuruh kita mendekat kepada Allah, tapi dengan cara yang salah. Sama seperti kita disuruh sholat, tapi dengan cara yang salah. Setan pun mengajak kita mendekat ke Allah, tapi dengan cara yang salah. Itu kerjaan setan dua-duanya. Meninggalkan Allah atau mendekat ke Allah dengan cara yang salah, dua-duanya kerjaan setan. Maka cuma satu caranya agar dekat dengan Allah, mendekat ke Allah dengan cara yang benar. Bagaimana kita tahu cara yang benar kalau kita tidak tahu kaidah dan hukum-hukum Allah? Ya,
Maka cara satu-satunya untuk mendapatkan cara yang benar, kita harus belajar ilmu fikih. Karena ilmu fikih mengajarkan kita bagaimana caranya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Maka tercapailah faedahnya. Maka kalau ada orang sudah belajar fikih nggak ngerti juga sholat, udah belajar fikih sholat tapi nggak ngerti sholat, maka pertanyaan yang harus ditanyakan, kenapa kamu nggak dapat faedahnya? Apa yang kamu pelajari? Sama siapa kamu pelajari? Di mana kamu pelajari? Atau jangan-jangan bukan ilmu fikih yang kamu pelajari? Kok salatmu masih salah? Takbir masih Allahu Akbar masih begini ya? Ke belakang pula. Siapa belakang? Ke depan aja, jangan ke belakang. Belakang, kasihan orang belakang. Di mana salatnya? Mana belajarnya? Ya begitu. Berarti belum tahu cara yang clear. Sudah dapat yang 4. Kelima, fadlun, kelebihan. Apa kelebihan ilmu fikih? Kelebihan. Apa kelebihan ilmu fikih? Kelebihan ilmu fikih minimal itu bisa kita kategorikan dalam 2 aspek. Dalam 2 aspek. Yang pertama, kelebihan pertama yang dimiliki oleh ilmu fikih, asasuhu al-wahyul ilahi. Asas dasar dari ilmu fikih itu wahyu Allah, wahyu Tuhan. Jadi fikih itu dasarnya bukan buatan manusia, bukan produk pikiran manusia seperti filsafat. Bukan juga produk yang terjadi dengan tiba-tiba seperti orang lagi ngigau. Bukan. Dia asasnya itu wahyu Tuhan. Wahyu Allah. Itu kelebihannya. Itu satu. Yang kedua, kelebihan yang lainnya, ahkamuhu tashmulu kulla mutatallabat tilhayah. Kalau udah malam begini ngeja pun jadi sulit. Ahkamuhu, hukum-hukumnya, tashmulu, mencakupi, kulla, seluruh, mutatallibatil hayah, tuntutan-tuntutan kehidupan. Semua. Coba bayangkan, sekarang teman-teman butuh hukum apa? Cari di fikih, ada semuanya. Butuh hukum apa di dalam dunia dagang? Selama dagang ada di fikih loh. Selama ini belajar di kampus, butuh hukum apa? Halal haram, ada semua dalam fikih. Mencari kerja, butuh hukum apa? Ada semua dalam fikih. Semuanya diatur. Mulai dari bagaimana hubungan kita dengan Allah, ya disebut dengan fikih ibadah, ataupun hubungan kita dengan makhluk disebut dengan fikih muamalah. Jadi vertikalnya ada, horizontalnya ada. Semua. Itu dibahas dalam fikih. Tapi yang ke bawah nggak dibahas, karena di bawah itu dibahasnya dalam bab akidah, arti mati kan, masuk kubur tuh. Maka nggak dibahas dalam ilmu fikih, dibahasnya dalam ilmu akidah. Dunia kubur, dunia hari kiamat, bagaimana cara kita mati, dibahas dalam ilmu akidah, nggak dibahas dalam ilmu fikih. Karena fikih itu horizontal dan vertikal saja. Kalau sudah ke bawah, itu nanti bahasnya dalam ilmu akidah. Masalah bagaimana kita mati, dikuburkan. Tapi cara menguburkannya ada di dalam fikih. Maka ada babul janazah. Paham? Baik. Paham di sini? Paham di sini? Semua ada. Itulah yang dimaksud dengan kelebihan. Sekarang ada ilmu yang nggak semuanya bisa mencakupi semua tuntutan hidup. Contoh, ilmu matematika itu nggak bisa menyelesaikan permasalahan kekurangan pekerjaan. Ilmu ekonomi itu nggak bisa bikin pesawat. Betul kan? Tuntutan-tuntutan itu nggak bisa. Tapi dengan ilmu fikih bisa, walaupun bikinnya bukan dengan ilmu fikih. Contoh, ilmu fikih itu mengajarkan misalkan begini.
kita wajib mencari kebutuhan hidup. Kan gitu kan, wajib. Oke, ada nafkah segala. Suami wajib menafkahi istri. Sekarang pertanyaannya, suaminya miskin, kan nggak bisa menjalankan nafkah. Bagaimana hukumnya si suami itu? Dia sudah berusaha, bukan tidur saja. Bagaimana hukumnya? Bagi si perempuan, si istri itu dua hukumnya dalam fikih. Hukumnya dua. Yang pertama, dia boleh minta kepada hakim supaya suaminya menceraikan dia, karena sudah sangat sanggup untuk menafkahi, boleh. Tapi ada cara yang lebih baik dalam fikih. Dia bersabar dengan suaminya tidak sanggup menafkahi dia. Dia sendiri yang punya uang, kemudian memberikan uangnya kepada suami. Dia menafkahi suaminya, dihitung bukan nafkah, dihitung sedekah. Ada yang lebih baik dari sedekah? Orang yang nggak punya kewajiban ngasih sedekah, luar biasa kan? Ya kan? Nah, itu yang lebih baik. Jadi dua hukumnya. Jadi kalau ada istri tiba-tiba nuntut ke hakim, saya nggak bisa nafkahi dia, saya aja nggak punya, tapi saya nggak mungkin nggak bisa nggak makan, maka saya mohon, suami saya ini sudah lumpuh 20 tahun, dia nggak bisa lagi nafkahi saya nggak bisa juga cari kerja, maka tolong Pak Hakim ceraikan kami. Boleh. Ya kan? Tapi mau lebih baik, bersabar dengan yang lumpuh tadi itu. Jangan-jangan itu pintu surga. Itu lebih baik. Tapi yang lebih baik itu tidak menafikan yang satunya lagi. Paham? Itu dibahas di dalam ilmu fikih. Semua. Jadi aspek dia bisa menafkahi bagaimana, aspek dia nggak bisa menafkahi bagaimana. Dia atur semuanya. Jadi bukan fikih itu laki-laki wajib menafkahi perempuan, selesai. Enggak, belum selesai fikihnya. Karena ada kemungkinan suami nggak bisa nafkahi. Bagaimana hukumnya? Istri apabila dari hilang pisah dengan suami, maka istri tersebut nggak boleh nikah dulu sama laki-laki yang lain, tapi dia harus iddah. Tunggu berapa masa? Iddah. Dia pisah sama suami, tapi pisahnya bukan karena cerai, karena suaminya menghilang. Tiba-tiba hilang aja. Jam 12 malam, pas lagi tidur-tidur, hilang dari samping. Nggak balik-balik. Udah 2 tahun nggak balik-balik. Hilang. Nggak tahu udah mati, nggak tahu kemana-mana. Bagaimana hukum si perempuan itu? Bisa nggak kejadian seperti itu? Bisa. Ada hukumnya dalam fikih. Jadi semua tuntutan dibahas dalam fikih. Bahas. Ada seorang perempuan dinikahi laki-laki lalu diceraikan. Ayah si perempuan ini udah meninggal dunia. Siapa yang ngasih nafkah dia? Suami cerai, ayah meninggal dunia. Siapa yang nafkahi dia? Hah? Saudara laki-laki atau anak laki-laki? Nggak ada juga. Pamannya yang nafkahi. Paman dari ayah. Nggak ada juga lagi. Yang nafkahi, siapa yang nafkahi? Negara yang nafkahi. Daulah yang nafkahi. Ada ketetapannya, semua ada ketetapannya. Jadi nggak boleh biarkan dia, oh nggak ada lagi yang nafkahi, mati saja. Nggak bisa. Belum selesai bab fikihnya. Semua dibahas. Ya kan? Dibahas. Ada semuanya. Kira-kira paham sampai di sini? Paham sampai di sini? Baik. Apa lagi sekarang? Nisbah. Boleh dihapus bentar? Hapus semuanya. Nisbah artinya hubungan fikih dengan ilmu yang lain. Nisbah artinya hubungan. Hubungan yang dimaksud di sini hubungan fikih dengan ilmu yang lain. Ada dua ilmu secara umum yang mempunyai diklasifikasi untuk hubungannya dengan fikih. Yang pertama ilmu usulul fikih. Ilmu usul lil fiqhi. Yang kedua sairul ulum al-ukhra.
Yang pertama ilmu usul fikih. Kenapa hubungannya khusus dengan ilmu? Yang kedua sair, seluruh ilmu yang lainnya. Artinya seluruh ilmu lainnya selain dari ilmu usul fikih. Mana ilmu lainnya selain ilmu usul fikih? Ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu akidah, apa lagi? Ilmu mantik, apa lagi? Ilmu Quran, ilmu sirah, ilmu tarikh, ya kan? Ilmu syarah, apa lagi? Ilmu mustalah hadis, ilmu dirayah, macam-macam lah. Ilmu-ilmu segala macam, ilmu bahasa, ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu balaghah. Itu semuanya ilmu lain selain daripada ilmu usul fikih. Kenapa ilmu fikih dikhususkan? Ingat, fikih jika dihubungkan dengan usul fikih, maka fikih berada di bawah. Kenapa fikih di bawah? Karena ilmu usul fikih disebut dengan usul, artinya pokok. Ilmu fikih salah satu namanya ilmu furu', ilmu mana lebih besar, pokok apa cabang? Ayah apa anak? Ayah. Maka ilmu usul fikih, dalam bahasa yang lain, tidak mungkin ilmu fikih bisa diambil kesimpulan hukumnya oleh orang yang nggak ngerti ilmu usul fikih. Nggak mungkin. Kamu bisa ijtihad, bisa. Hukum terbagi berapa dalam ilmu usul fikih? Saya nggak belajar model begituan. Apa ini? Ini kacau ini. Kenapa? Anda masuk ke furu' tapi nggak ngerti usul. Masa anak ada bapaknya nggak ada? Emang Nabi Adam nggak ada ayah, nggak ada ibu? Emangnya onta Nabi Saleh nggak ada induk? Ya, karena yang nggak punya induk itu, yang nggak punya usul itu Nabi Adam, nggak punya ayah dan ibu. Nabi Isa pun punya induk, punya usul, ibunya. Walaupun nggak punya bapak. Ini kalau ada orang langsung ke fikih, nggak ngerti usul fikih, langsung berijtihad ngambil hukum, itu seperti Nabi Adam. Emangnya dia orang pertama di dunia ini? Bukan. Lah bagaimana? Nggak masuk akal. Paham maksud saya? Artinya apa? Ilmu usul selalu di atas ilmu fikih. Mau mengerti ilmu fikih secara mendalam, wajib belajar ilmu usul fikih. Contoh saja. Ustadz, kenapa orang dalam perjalanan bisa jamaah sholat? Oh, karena Nabi melakukannya. Oke, Nabi mau melakukannya. Tapi bagaimana cara menurunkan Nabi melakukan itu dan kenapa Nabi melakukan itu? Kan kita harus bahas itu. Kalau cuma Nabi melakukan, anak kecil juga bisa. Ente kenapa puasa? Kata ibu saya udah bulan Ramadan. Ya saya puasa lah, kata dia. Anak kecil. Tapi kita yang sudah belajar apa begitu jawabannya? Hah? Begitu juga jawabannya. Kenapa ente puasa? Ya karena ini bulan Ramadan. Adik gue juga jawabannya begitu. Kan jadi masalah itu. Ya, maka kalau jawabannya karena ini bulan Ramadan, itu biasanya ngambil jalan pintas karena ngambil kesimpulan. Tapi secara teoritis itu belum ada. Jadi bahasannya itu yang ini nggak ada, tapi ini sudah ada kesimpulan. Tapi kan ada orang yang kadang-kadang ini sudah dimengerti, nggak dibicarakan lagi. Allah itu esa, itu kan kesimpulan. Tapi bagaimana Allah itu esa? Kan ada la ilaha, tidak ada Tuhan. Harus dihapus dulu semua Tuhan supaya lalu ditetapkan Allah sehingga Allah menjadi satu-satunya. Tapi yang la ilaha itu nggak dibahas lagi karena sudah sama-sama mengerti, maka dikatakan Allah itu esa. Paham? Sama kenapa ente puasa? Karena ini bulan Ramadan. Karena sama-sama mengerti, yang nanya sama yang jawab mengerti. Di bulan Ramadan ada dalilnya puasa. Setiap perintah yang kuat hukumnya wajib. Nah, perintah kuat dan nggak kuat itu dari mana kita paham? Dari fikih? Enggak, dari ilmu usul fikih. Kalau kita nggak mengerti semua perintah itu wajib, maka tahajud wajib. Karena perintah juga. Wa minal laili fatahajjad bihi, maka pada malam hari hendaklah engkau bertahajud. Bukankah itu perintah? Bertahajudlah kamu, perintah kan? Ya kan? Berarti tahajud perintah, berarti wajib. Atau Allah mengatakan begini, aqimus salata wa atuz zakah, dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Semua salat wajib. Witir wajib, duha wajib. Enggak cuma 5 waktu, karena salat itu semua salat.
Betul nggak? Maka dibahaslah dalam usul fikih. Salat yang dimaksud itu adalah salat 5 waktu. Kenapa bisa keluar salat 5 waktu? Karena ada bab khusus, ada bab umum. Ada yang perintahnya kuat, ada yang tidak kuat. Kalau perintahnya sangat kuat, wajib. Kalau perintahnya tidak sampai kuat, turun di bawahnya jadi sunnah muakkadah. Kalau perintahnya biasa-biasa saja, hanya sunnah. Jadi sunnah muakkadah, wajib. Begitu. Larangan juga sama. Kuat sekali, haram. Enggak kuat, makruh. Enggak ada perintah, enggak ada larangan. Mubah. Makan. Nah, makanlah mubah. Saya nggak mau makan. Ya nggak ada dosa, nggak usah makan. Ini diperintahkan, makan. Dosa nggak? Kalau nggak makan? Nggak dosa. Tapi dosanya bukan karena nggak makannya. Karena nyakitin orang yang nyuruh. Jadi bukan karena nggak makannya, nggak menghormati atau nggak memuliakan orang yang nyuruh, ahlul baitnya. Di situ dosanya, bukan karena makannya dosanya. Paham nggak? Paham nggak? Ngerti? Yang kedua, hubungannya dengan ilmu yang lain. Gak mungkin ilmu fikih bisa dipahami kalau nggak ada ilmu bahasa. Gimana cara membahasnya? Contoh tadi, kita ngebahas ilmu fikih. Kata asyariyah itu berasal dari kata apa? Al-amaliyah itu berasal dari kata apa? Kata at-tafsiliyah itu maksudnya apa? Itu kan pertama sekali berhubungan dengan ilmu bahasa. Ya kan? Gak mungkin bisa dipahami pakai logika bahasa Indonesia sedangkan kalimatnya bahasa Arab. Kemudian kata al-ilmu bil ahkami. Kenapa harus bil ahkami, Ustaz? Kenapa nggak bil ahkamu? Kalau dibaca bil ahkamu jadi salah maksudnya. Paham? Kemudian min adillatiha tafsiliyah. Min itu min apa itu, Ustaz? Min litab'id kah atau litabin? Tab'id itu ada orang 100. Kalau tab'id itu sebagian, berarti ada sebagian saja. Dari orang 100, nah sebagian. Tapi kalau litabin bukan sebagian. Menjelaskan orang itu semua punya sifat A, B, C, D misalkan. Itu litabin. Jadi min tadi, min adillatat tafsiliyah tadi, min itu min tab'id apa min tab'id itu? Gimana kita paham kalau kita nggak ngerti bahasa Arab? Sama seperti orang menerjemahkan hadis ayat poligami. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i matsna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah perempuan itu daripada perempuan, bukan perempuan, daripada perempuan. Artinya enggak semua perempuan boleh kita nikahi. Karena min. Buktinya mana? Nggak bisa kita nikah sama orang nyembah berhala. Haram hukumnya. Allah nggak bilang fankihun nisa'a, nikahilah perempuan-perempuan. Nggak. Ni fankihu ma taba lakum minan nisa', yang baik-baik daripada perempuan. Bukan perempuan daripada perempuan. Nggak semua perempuan bisa kita nikahi. Bagaimana kita paham kalau kita nggak ngerti min di situ, minan nisa, min apa itu? Itu bukan min litabin, min litabait, sebagian perempuan. Matolog minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Fa in khiftum, maka apabila engkau telah takut alla ta'dilu, tidak sanggup berbuat adil, fawahidah, maka satu saja. Maka yang pertama itu apa? Maka yang kedua apa? Karena ada 2 maka itu. Kan ada 2 maka itu. Fa in khiftum, maka apabila engkau telah takut. Ini secara bahasa nih ya. Allah ta'dilu, kamu tidak sanggup beradil. Ada maka itu pertama. Fawahidah, maka hendaklah satu saja. Itu ada 2. Maka yang pertama apa? Maka yang kedua apa itu? Kalau nggak ngerti ilmu bahasa gimana cari hukum fikihnya? Karena ini masalah poligami itu ada hukum fikihnya. Halal haramnya jelas. Nggak ngerti fa itu. Tiba-tiba baca terjemahan 2, 3, 4 nggak bisa adil. Haram. Cukup satu saja. Kapan adilnya? Nikah dulu. Kalau nggak adil tuh bisa tinggal satu gitu. Kapan adilnya? Kapan? Kalau bicara nggak bisa adil, berarti harus nikah dulu kita baru tahu adil apa enggak. Kan begitu kalimatnya.
Ya dong. Tapi ayatnya nggak begitu maksudnya. Terus kita nikahi dulu 4 orang perempuan, begitu kita gak sanggup ceraiin 3, tinggalin 1. Cari yang paling cantik dari 4 itu. Enak betul hidup ente. Ini kan nyalahin ilmu fikih nih. Tapi terjemahannya begitu, Ustaz. Iya, karena ente nggak ngerti fa yang pertama, nggak ngerti fa yang kedua. Kemudian kata khiftum itu bentuknya fi'il madhi. Kan fi'il mudhari', fi'il madhi itu kata kerja telah lampau. Orang nikah kok kata kerjanya telah lampau. Artinya nikah dulu baru kata kerja lampau. Artinya sudah nikah kan itu. Ini nikah belum sudah kerja, sudah takut, sudah telah takut. Gimana memahaminya? Ada ilmu saraf, ada ilmu nahwu. Berhubungan nggak? Kalau nggak ngerti begitu gimana nilai hukum? Gimana caranya? Jadi berhubungan. Kemudian dalil tadi. Dalil mutawatir, dalil ahad dalam hadis. Mutawatir yakin, dalil ahad jadi dhanni. Dalam mazhab Hanafi dibedakan wajib dengan fardu dengan sebab dalil yakin dan dalil dhanni tadi itu. Sampai begitu. Jadi kalau nggak ngerti ilmu hadis, nggak ngerti ilmu bahasa, nggak ngerti ilmu tafsir, gimana cara mujtahid? Ente bukan mujtahid, muhahid. Faham maksud saya? Inilah yang disebut dengan nisbah. Hubungan. Harus ada. Harus. Contoh ilmu fikih berhubungan juga dengan ilmu matematika. Mana dalilnya? Ada perhitungan KPK, kelipatan persekutuan terkecil ketika menghitung masalah faraid. Tapi ingat, ilmu fikih lahir duluan daripada KPK. Karena KPK lahirnya belakangan. Kita berapa tahun itu? Komisi Pemberantasan Korupsi. Kan lahirnya belakangan. Duluan lahir ilmu fikih dengan ilmu dengan KPK. Komisi itu KPK itu apa namanya? Komite Pemberantasan Korupsi. Artinya mana ada dulu Nabi belajar ilmu matematika KPK itu? Walaupun matematika sudah ada. Mana ada Nabi? Sejak kapan Nabi belajar matematika? KPK 2, 4, 6, 8, 16, 24 8 jadi KPK. Kalau ada 4 sama 8, 4, 8, 16 8, 16 jadi 8 itu jadi KPK-nya. Karena ketemu angka 8 dengan 4 di angka 8. Kan begitu kan? Begitu kan namanya KPK. Mana pernah Nabi belajar begitu? Ada hadisnya yang bilang Nabi belajar begituan. Tapi ilmu itu dipakai ternyata dalam ilmu faraid. Nabi dulu nggak pakai begitu, tapi punya logika hukum penghitungannya. Nah, itulah hubungannya ilmu fikih dengan ilmu. Nanti juga dipakai lagi dalam masalah zakat. Zakat harta 12,5% dalam 1 tahun apabila mencapai nisab 85 gram emas. Gimana cara ngitungnya? Kalau nggak pakai ilmu matematik? 2,5%. Bilangan pecahan. 85 gram emas itu bilangan satuan. Ini ketemu bilangan satuan sama bilangan pecahan. Gimana cara ngitungnya? Ya, Nabi nggak pernah belajar mengatakan 85 gram emas itu tuh berasal dari bilangan satuan ya. 2,5% tuh bilangan pecahan. Kan Nabi nggak pernah bilang begitu. Tapi kok ketemu? Karena memang perhitungannya, logika perhitungannya masuk. Lalu ketika dikombinasikan dengan matematika modern, jadi ketemu. Mana lagi dipakai? Dipakai dalam ilmu falak. Kita nggak ngelihat bulan, tertutup. Kok tahu kita akan datang Rabiul Awal tanggal sekian bulan sekian? Kok tahu kita 5 hari lagi? 2 hari lagi Rabiul Awal. Gimana kita tahu? Bulannya nggak kita lihat. Pakai ilmu falak. Ilmu falak itu kan pakai matematika. Ya tahu, ada perhitungannya. Jadi semuanya berhubungan. Ilmu falak itu juga bagian dari fikih yang kemudian berdiri sendiri. Ilmu falak itu bagian ilmu fikih. Yang bikin ilmu falak itu ilmu akidah. Nggak, ilmu falak itu ilmu fikih karena ada perhitungan. Pokoknya ngitung-ngitung fikih aja tuh. Ngitung orang salah, ngitung orang benar, fikih lah. Kan fikih begitu, cara hukum kan ngitung-ngitung kan. Nah ini benar ini salah, ini dosa ente ini. Fikih itu. Fikih itu. Ngitung-ngitung itu. Nah, sudah, itu hukum ilmu wadai yang meletakkan. Yang meletakkan di sini artinya bukan Allah.
Allah itu nurunin hukumnya, ilmu fikihnya bukan Allah yang nurunin. Nih, jangan katakan ilmu fikih itu Allah yang turunkan. Allah nurunkan hukum. Dari hukum itu kemudian oleh para umat Nabi SAW kemudian dibentuk kaedah-kaedahnya, lahirlah ilmu fikih. Nah, siapa yang meletakkan ilmu fikih pertama sekali? Sahabat Imam Syafi'i. Ya imam siapa? Imam salat kah? Imam apa? Imam keluarga? Imam apa? Imam mazhab. Yang benar adalah sahabat. Imam Asy-Syafi'i itu peletak ilmu usul fikih. Kenapa ilmu fikihnya belum lahir? Ilmu usul fikih sudah ada, karena ilmu fikih bicara cabang-cabang. Cuma belum tersusun sebagai satu ilmu berdiri sendiri karena masih ada gabungan kesatuan sebuah fikih besar tadi itu. Ya kan? Ketika dia sudah terpisah, lahirlah ilmu di atasnya, ilmu usul fiqh dengan kitab Ar-Risalahnya Imam Syafi'i. Jadi yang pertama meletakkannya itu adalah Makanya dalam kalangan para sahabat itu ada mazhab Aisyah. Jadi mazhab itu bukan mazhab 4 saja. Ada mazhab Aisyah, ada mazhab Abdullah bin Umar, ada mazhab Abdullah bin Mas'ud. Contoh mazhab Aisyah, saya kasih contoh saja. Suatu hari para sahabat mendengar hadis sahih dari Abu Hurairah. Hadisnya sahih. Kata Abu Hurairah, hadis sahih yang diriwayatkan Abu Hurairah ini, kalau orang sholat jika dilewati oleh anjing, ini sholat nih, di depannya dilewati oleh anjing, keledai dan perempuan, maka sholatnya batal. Para sahabat kebingungan karena hadis ini dia nggak pernah dengar kecuali dari Abu Hurairah. Gak ada satupun sahabat saat itu mendengarnya dari Nabi kecuali dari Abu Hurairah. Karena kebingungan datang ke Aisyah, Sayyidah Aisyah, tanya, kami mendengar dari Abu Hurairah begini. Katanya kalau ada perempuan melewati orang sholat, ini kita lagi sholat, tiba-tiba suami kita ngelewat, istri kita ngelewat, maka sholatnya batal. Benarkah begitu ya Sayyidah Aisyah? Karena kami kan di rumah ada anak perempuan, kami di rumah ada istri. Kalau mereka melintasi sholat kami tanpa mereka sengaja misalkan, batalkah sholat kami? Nah, begitu. Kata Aisyah, belum pernah seumur hidupku sejak aku menikah dengan Rasulullah menyamakan perempuan dengan anjing. Karena tadi kan anjing, keledai, apa lagi? Perempuan. Berarti kamu menyamakan tuh hukum perempuan dengan keledai anjing tuh. Kata Aisyah, belum pernah seumur hidup aku mendengar Rasulullah menyamakan perempuan dengan keledai. Mazhab Aisyah bahwa jika ada orang melintas di depan sholat, kita lagi sholat, maka sholat kita tidak batal. Itu mazhab Aisyah. Mazhab itu apa? Pandangan, pemikiran terkait dengan hukum fikih. Itulah mazhab. Maka dari situlah lahir mazhab Aisyah. Makanya banyak sahabat datang ke rumah Aisyah nanya, Rasulullah kalau di rumah bagaimana? Rasulullah, Aisyah, benar nggak Rasulullah? Kami mendengar sahabat begini. Benarkah di rumah Rasulullah begitu-begitu? Nah, lahirlah mazhab Aisyah. Jadi jangan pikir cuma mazhab Syafi'i aja ngertinya. Jadi mazhab Syafi'i ini bukan produknya Imam Syafi'i tulen, tapi hukumnya disimpulkan oleh Imam Syafi'i, basisnya dari sahabat, dari tabi'in, dari sahabat, dari Rasulullah. Jadi ketika kita kan mazhab Syafi'i, seakan Syafi'i itu jadi nabi. Itu salahnya kita memahami mazhab. Mazhab itu kesimpulan hukum yang diambil oleh Imam Syafi'i menurut pemahamannya, didasarkan kepada orang-orang yang riwayat sanad ilmunya nyampe ke Rasulullah. Paham? Nah, kemudian turun ke zamannya tabi'in. Ada Sayyid bin Al-Musayyab, ada Sa'id bin Jubair, apalagi ada Az-Zuhri, Ibnu Syihab Az-Zuhri, ada lagi Hasan Basri. Semua itu tabi'in ahli fikih semuanya itu. Turun kemudian ke bawah pada masa tabi'in. Ada Syafi'i, ada Hanafi, ada Hambali, ada Maliki. Pada awal abad kedua sampai dengan pertengahan
abad, ini awal abad ya, abad keempat Hijriah. Awal abad kedua Hijriah sampai dengan pertengahan abad Hijriah, ini disebut zaman ijtihad, zaman keemasan dalam bidang ijtihad fikih. Yang tadi kan bin nadhar wal ijtihad tadi. Zaman ijtihad yang merupakan zaman keemasan. Daripada masa ini lahirlah 13 orang alim besar. Semuanya menjadi rujukan umat. Ada berapa? 13. Catat. Yang pertama, Sufyan bin Uyainah di Makkah. Sufyan bin Uyainah di Makkah. Sudah. Malik bin Anas di Madinah. Imam Malik. Ini periode ini nih. Malik bin Anas di Madinah. Sudah. Al-Auza'i di Syam. Ini cukup ya, sampai di sini ya. Kita sambung minggu depan ya. Saya udah capek juga deh. Al-Auza'i, atau saya tulis saja ya, karena ini terakhir ya. Coba dihapus Omar. Semuanya ada 3. Awal abad kedua sampai dengan pertengahan abad ke-4, zaman keemasan. Ada 13 imam besar. Biar kita nggak tahu, cuma tahunya 4 mazhab saja. 4 mazhab itu, kenapa 4 mazhab Ustadz? Karena yang tersisa cuma 4 mazhab. Yang lain ada yang terputus ataupun juga nggak ada lagi yang ikut. Ya, nah, sehingga kenapa 4 itu yang tersisa? 13 orang ya. 1. Sufyan bin Uyainah. Ini di Mekah. 2. Kalau Anas bin Malik itu sahabat Rasulullah. Kalau Malik bin Anas itu Imam Malik, tabi'in. 2 periode itu bedanya. Ini di Madinah. 3. Apa? Al-Auza'i di Syam. 4. Abu Hanifah. Imam Hanafi ini. Abu Hanifah. Tempatnya di Kufah. 5. Sufyan Ats-Tsauri. Juga di Kufah. 6. Dari tadi Makkah, Madinah, Syah, Kufah, Basrah. Hasan Basri, Al-Hasan Al-Basri, atau biasa kita sebut dengan Imam Hasan Basri. Kisahnya kalau di Syah paling terkenal itu yang pertemuannya ngelamar siapa perempuan tasawuf itu? Rabi'ah Al-Adawiyah. Nah, beliau datang ke Rabi'ah Al-Adawiyah untuk ngelamar Rabi'ah, dia ditolak. Al-Hasan Al-Basri di Basrah. Basrah ini juga Irak ya. Irak itu ada 3 kota keilmuan saat itu, Kufah, Basrah, dan Baghdad. Kayak kita Jakarta, Bandung, Surabaya gitu ya, kira-kira kota besar. Tapi ini kota keilmuan saat itu. Kufah. 6, 7. Imam Asy-Syafi'i
di Mesir. Kenapa disebut di Mesir? Karena perjalanan beliau terakhir di Mesir. Beliau itu dari Mekah, beliau itu dari Palestina ke Mekah, kemudian ke Madinah, balik ke Mekah, kemudian ke Yaman, kemudian ke Baghdad, habis itu balik ke Mekah, balik lagi ke Baghdad, baru ke Mesir. Mesir selesai. Beliau meninggal di sana. Maka sering dimasukkan ke dalam karena di sana ada qaulul jadid, perkataan beliau yang baru, pendapat beliau yang baru. 8. Al-Laits bin Sa'ad. Ini juga Mesir. Semua ini itu mazhabnya masing-masing. Mazhabnya masing-masing. Masing-masing punya mazhabnya nih. Nggak saling mengikuti. Semua punya mazhab masing-masing. Kita juga punya mazhab masing-masing. Mazhab sendiri namanya. Mazhab sendiri alias mazhab buatan sendiri. Ishaq bin Rahaweh itu di wilayah Nisapur namanya. Nisapur itu wilayah Iran, Persia. Ishaq bin Rahaweh, Nisapur. 10. Abu Thawr. Abu Thawr itu di Baghdad. 10. Nomor 1, 2, 3 udah tulis? Saya minta penghapusnya. Sampai 4 ya saya hapus ya. Abu Thawr Baghdad. 11. Daud Al-Zahiri. Daud Al-Zahiri Baghdad juga. Daud Al-Zahiri ini yang apa namanya? Yang mazhabnya disebut dengan Al-Zahiriyah. Nah, Daud Al-Zahiri itu orang Baghdad juga. Sudah? 12. Ahmad bin Hambal, Imam Hambali. Ahmad bin Hambal, Baghdad juga. Sudah. Terakhir Ibnu Jarir At-Tabari. Ibnu Jarir At-Tabari itu juga Baghdad. Itulah 13 imam besar masa itu yang sangat merajai ataupun memimpin semua pandangan ilmu fikih. Ingat, hanya fikih. Nanti kalau hadis ada lagi. Nah, kalau hadis ada Yahya bin Ma'in, ada Ibnul Madini, ada Imam Bukhari, ada Imam Muslim, kan gitu kan? Ini hanya dalam masalah 13. Sufyan bin Uyainah Mekah. Anas bin Malik Madinah. Malik bin Anas Madinah. Al-Auza'i di wilayah Syam. Kemudian pindah ke Kufah ada Abu Hanifah keempat, ada Sufyan Ats-Tsauri kelima. Pindah ke Basrah ada Al-Hasan Basri keenam ya. Kemudian pindah ke Mesir ada 2. Ada Imam Asy-Syafi'i, ada Al-Laits bin Sa'ad 7, 8. Ke-9 pindah ke Nisapur Persia. Ada Ishaq bin Rahaweh. Kemudian 10, 11, 12, 13, 4 orang itu ada di Baghdad, yaitu Abu Thawr, Ahmad bin Hambal, Daud Al-Zahiri, dan yang terakhir Ibnu Jarir At-Tabari. Ingat, dari 13 ini 12 itu mazhabnya sendiri. Hanya satu yang 13 ini ngikut mazhab Syafi'i. Ngikutnya mazhab Syafi'i. Tetapi ada yang mengatakan begini, ngikut ke mazhab Syafi'inya terakhir-terakhir. Nah, awal-awalnya masih
Belum. Beliau hidup di tengah-tengah orang penduduk Baghdad yang notabene-nya mazhabnya saat itu Ahmad bin Hanbal, mazhab Hambali. Sehingga beliau kalau pulang masjid dilempari batu karena beda pendapat kan. Jadi masalah ribut-ribut beda pendapat dari dulu udah ada penyakit itu. Bukan cuma sekarang. Jadi wajar kalau tiba-tiba ada orang saling caci mencaci maki karena beda mazhab. Bagi orang yang tidak berilmu, orang berilmu lama enggak. Biasa orang awam aja itu. Ya, yang antinanya keras, pikirannya pendek. Itu biasa begitu. Clear sampai di sini? Jadi inilah orang yang meletakkan ilmu fikih. Ketika masuk bab di sini, fikih menjadi ilmu yang mapan. Maka dalam mazhab Syafi'i khususnya ada 4 periode perkembangan mazhabnya. Ada 4 periode. Akan kita bahas nanti pada pertemuan selanjutnya. Nah, jadi sampai di sini selesailah nomor 7. Nama sudah, definisi sudah, pokok pembahasan sudah, faedahnya sudah, kelebihannya sudah, hubungannya dengan ilmu lain sudah. Yang meletakkan ilmu fikih itu juga sudah. Dan itu bisa dipakai ke dalam ilmu manapun. Contoh misalkan ilmu teknik industri. Apa namanya? Teknik industri. Itu nama ilmunya. Ya. Apa definisinya? Apa definisi ilmu teknik industri? Jangan tanya saya belajarnya hadis. Apa definisinya? Teknik industri, ilmu teknik manufaktur. Kayaknya orang dokter juga nggak paham itu. Karena banyak ilmu manufaktur, bukan ya teknik industri saja. Berarti belum. Nah, itu harus pelajari, itu harus tahu. Iya dong. Masuk. Nggak dipelajari. Belum S1. Nanti kalau sudah S1 alasannya belum S2. Ya S2 belum S3, yang S3 belum sempat profesor. Macam-macam. Nggak boleh, itu harus tahu tuh. Biar kaedahnya bisa dipakai. Kemudian objek pembahasannya apa teknik industri itu? Apa pokok pembahasannya? Pokok studinya apa? Ya. Kemudian apa faedah mempelajari teknik industri itu? Kemudian apa kelebihan ilmu teknik industri itu yang nggak dimiliki oleh ilmu lain misalkan? Atau kalaupun sama dengan ilmu lain, apa kelebihannya? Apa hubungan ilmu teknik industri dengan ilmu yang lain? Apa hubungan teknik industri dengan ilmu hadis? Apa? Ashraf? Apa hubungan ilmu teknik industri kan? Iya. Apa hubungannya dengan ilmu fikih? Saya tanya dikasih senyum, dikasih. Siapa yang meletakkan ilmu teknik industri? Kapan dia ada? Siapa pertama yang menggagas ilmu teknik industri itu? Tahu-tahunya masih baru-baru soalnya. Saya nggak tanya baru, saya tanya siapa yang meletakkan ilmu industri? Nggak tahu, tapi tahu-tahunya sekitar tahun 1960 berapa gitu. Soalnya dia turunan dari teknik industri. Ya siapa yang meletakkannya siapa? Lupa. Oh, ada tapi. Oh, tapi lupa. Oke. Berarti ada tapi lupa. Itu harus tahu. Contoh lagi nanti, ini ada 3 lagi babnya. Ya, yang akan kita bahas. Sekedar informasi, istimdad itu artinya pegangan. Pegangan di sini artinya apa referensi atau dalil yang digunakan. Apa yang digunakan? Dalil apa yang digunakan? Apa dalil yang digunakan untuk teknik industri? Nggak mungkin hadis. Ya kan? Tapi ada dalilnya. Ya dong. Apa dalilnya? Misalkan referensinya menggunakan basis matematika misalkan. Ilmu pasti. Nah, itu kan dalil juga itu. Ya kan? Nah, apa gitu. Kemudian hukum syari, hukum syariat. Hukum syari artinya yang menentukan syariat. Berarti Allah di sini. Hukum syari, hukum Allah. Apa hukum Allah mempelajari ilmu fikih? Apa hukum Allah mempelajari ilmu teknik industri? Wih, harus masuk, harus tahu kita. Kemudian masail, masalah-masalah. Masalah-masalah yang masuk di sini adalah gambaran masalah yang selengkap-lengkapnya yang dibahas di dalam ilmu. Seperti apa? Seperti apa? Kalau tadi kan ada pokok pembahasan, sekarang permasalahan seperti apa yang dibahas? Kalau pokok pembahasan kan perbuatan hamba, seperti apa permasalahan pada perbuatan hamba itu yang dibahas? Nah, itu yang ingin
dilihat. Dia ada 3 lagi, tapi ini nggak akan saya jelaskan lagi karena ini nanti dalil ada 2, ada yang disepakati, ada yang berbeda. Hukum ada 3. Nah, sedangkan masail hanya 1, cuma ada penjelasan saja. Wallahu a'lamu bishawab. Saya kira itu saja. Saya sudah jam 1 ternyata. Kayaknya ini paling lama nih kayaknya. Saya pikir selesai ini 1 jam. Nah, ternyata 3 jam nggak selesai juga ya. Allahu Akbar. Subhanallah. Baik, teman-teman, kita akhiri sampai di sini. Insya Allah 2 minggu lagi, minggu kita berangkat terhilah ya. Rihlatul Maulidin Nabi, rihlah Maulid Nabi kita. Insya Allah. Tapi kita tetap ngaji malam Jumatnya di sini. Walaupun berangkatnya hari Jumat, jadi ngaji tetap kumpul. Jadi bagi yang mau berangkat, perlu ikut. Datang ke sini bawa pakaian aja langsung, nggak usah pulang lagi. Nah, jadi dia ngaji malamnya langsung di sini, nggak usah pulang lagi karena berangkatnya kalau bisa pagi-pagi subuh kita berangkat. Nah, ya. Jadi kita tetap belajar fikih di sini. Kita akan selesaikan bab ini. Nanti setelah ini yang 10 ini selesai, akan ada cerita tentang masalah siapa itu Abu Syuja', pengarang kitab Matan Ghayah wa Taqrib. Karena ini kitab yang kita pakai rujukan. Lalu siapa, karena kitab At-Taghayah Taqrib ini bicara tentang mazhab Syafi'i, maka saya juga akan cerita tentang Imam Asy-Syafi'i dan kemudian perkembangan mazhab Syafi'i. Nah, biar kita paham sebelum kita belajar kitabnya. Jadi lebih baik kita juga mengerti, sehingga ketika ditanya orang belajar ilmu fikih, ada orang tanya, ilmu fikih itu ilmu apa? Memahami 10 ini pasti bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab bagaimana? Ada 2 kemungkinan. Satu, ketika diajarkan ngantuk, yang kedua lupa. Nah, bisa 2 kan? Nah, bisa 2 bagi yang sudah mengikuti. Wallahu a'lamu bih. Insyaallah semuanya jadi barokah, jadi ngerti apa itu fikih. Semoga pembahasan kita ini, khususnya yang kita ambil dari kitabnya Fiqhul Islami wa Adillatuh karangan Syekh Wahbah Zuhaili dan beberapa kajiannya Syekh Amjad Rashid dari Yordania, itu bisa bermanfaat dan kita doakan mereka. Semoga Allah mudahkan urusannya, Allah berikan pahala setinggi-tingginya dengan keberkahan ilmu yang telah sampai ke kita. Adapun kita juga diberi berkah dengan ilmu mereka, dan kita berharap semoga keberkahan ilmu mereka menjadi sebab untuk kemudian Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menurunkan barokahnya. Wallahu a'lamu bishawab. Dan kita mendoakan, mengucapkan amin amin ya rabbal alamin. Nah, ada yang bantu saya baca doa kafaratul majelis? Fadli silakan. Bismillahirrahmanirrahim.